belajar, lebih cepat menghafal, lebih beradab. Orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat, jadi tokoh. Dan yang unik, apa jawaban si anak? Kalau ditanya siapa tokoh idolanya, jawabannya orang tua saya. Pernah kita akan menemukan di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah, namanya wanita, pernah kesal ke Nabi, pernah ngambek ke Nabi, pernah, tapi nggak pernah sampai dipukul, itu nggak ada. Karena baru nyampe tahap nasihat aja udah kena. Kenapa? Kagum, keren. Kalau bicaranya lagi di sekolah ya, saya suka minta wali kelasnya untuk nanti masuk ke ruang-ruang kelas, bagikan kertas ke setiap anaknya, kasih waktu 5 menit. Nah, tuliskan semua keutamaan, kelebihan, kemuliaan orang tua kalian di situ. Jangan kaget dengan apa yang terjadi, Bu. Jangankan 5 menit, setengah jam juga itu anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya si bapak? Apa bagusnya si ibu? Lagi mikirin apa bagusnya si ibu. Dia nengok tangannya, ini biru, tadi malam baru dicubit. Ngelihat kaki masih ada bekas kemoceng. Susah. Tapi Bu, ditemukan ada yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan keutamaan orang tuanya. Itu Masya Allah. Tapi begitu dilihat kualitas anaknya, lebih cepat belajar, lebih cepat menghafal, lebih beradab. Orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat, jadi tokoh. Dan yang unik, apa jawaban si anak? Kalau ditanya siapa tokoh idolanya, jawabannya orang tua saya. Jadi orang tua yang mengagumkan. Kadang kita soleh sendiri, Bu, betul? Kok saya nyuruh anak saya sholat? Iya, tapi muka kita pas nyuruh sholat cemberut. Giliran sinetron bahagia. Ya. Ayo mengagumkan. Kok gimana caranya mengagumkan? Saya nggak ada waktu. Bohong, Bu, kalau mau jujur mah. Kemarin baca artikel terkait manusia modern di zaman sekarang itu, kalau dalam sehari menyentuh gadget itu berapa kali dalam sehari, survei ya, rata-rata ada yang lebih ada yang kurang, menyentuh gadget dalam sehari itu 313 kali dalam sehari. Meskipun cuma turun dari motor ngecek ada WA nggak ada, kantongin lagi. Ada dari grup gibah kadang ya, Masya Allah. Dan kalau didurasikan rata-rata ada yang lebih ada yang kurang. Dalam sehari 5 jam dalam sehari. 5 jam rata-rata, ada yang lebih ada yang kurang. Punten, Bu, 5 jam itu apakah semuanya jadi manfaat? Kadang grup doa, kadang punten scroll TikTok, lucu, udah scroll lagi, nyari yang lucu lagi, udah gitu. Punten, yuk ganti 1 jam 2 jamnya aja. Silakan tetap lihat, tapi misalkan dengerin kajian atau mempelajari. Apa ibu sukanya? Masak we atuh, ayo mangga. Ya. Apa, Bu? Sukanya apa? Silakan, ya. Silakan. Tapi yuk berprestasi gitu, ya. Karena kalau enggak, sampai ada orang bilang kayak gini, Bu. Kalau orang udah sukses, dia kentut aja dianggap kata mutiara. Gitu? Tapi kalau orang belum sukses, mau ngucap seindah apapun, dianggap kentut tuh sama orang. Jangan ngomong kamu bau. Emang mulut saya kentut? Enggak kan? Walaupun sekali lagi surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi yuk, ketika doa Nabi jelas ngedoain, keteladanan beliau juga mengagumkan sosok yang pribadi yang keren gitu. Karena salah satu fitrah nalurinya manusia, kan ada 3 ya nalurinya manusia. Ada disebutnya gorizoh nau, gorizoh bako, gorizoh tadayun. Nah yang ketiga ini gorizoh tadayun, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Makanya punten ya, seateis-ateisnya orang kejebak di liftnya jatuh. Oh my God, Bu, teriaknya, Bu. God yang mana nih? BTW ya. Tetap manusia tuh punya fitrah untuk mengagungkan sesuatu. Kalau dia nggak punya Tuhan, akhirnya mengagungkan siapa? Tokoh favoritnya, Iron Man, boyband favoritnya misalkan, atau siapa, dipajang di poster, ditempel di rumah, dijadiin wallpaper handphone, ya. Tokoh favorit kan?
Nah, Islam alhamdulillah tidak pernah kehilangan punya tokoh-tokoh teladan pegangan yang luar biasa. Ya, ya kita milih mau teladanin atau enggak nih. Ya, nah alhamdulillah kalau ternyata sosok tersebut ada di rumah, mengagumkan. Karena ini sampai pernah jadi dijadiin iklan di Malaysia, Bu. Guru kami cerita. Jadi cerita di iklannya tuh kayak gini. Ada ibu lagi sholat duha. Masih zaman dulu, masih zaman telepon rumah, Bu. Telepon rumahnya bunyi. Diangkat sama anaknya. Ternyata tetangga nelpon. Nah, ibu kamu mana? Dijawab dah anak polos. Lagi sholat duha, tante. Si ibu lagi sholat duha, seneng. Bukan sholat duha. Pasti dianggap soleha, ya. Gitu ya. Beres, si anak teh dibelai, anak ganteng, pinter, nih uang jajan. Oh seneng soalnya. Anaknya bingung, kenapa dikasih hadiah. Besoknya si ibu kasihkan nonton. Jadi sholat asarnya 5:30. Ya. Tetangga nelpon lagi pas lagi sholat asar, nanya, nah ibu kamu mana? Udah gemeteran si ibu, nah jangan bilang, nah jangan bilang. Anak polos, lagi sholat asar tante. Terdengarnya mah normal standar, tapi di telinga ibunya mah slow motion itu, Bu. Lagi sholat asar tante. Beres sholat si anak, kamu ngapain bilang-bilang kayak gitu ke tetangga? Bingung si anak, kenapa saya dijewer? Ya, dagelan ya. Tapi ada yang kayak gitu ya. Atau misal ya, ibu manggil anaknya di kamar, adek, gak keluar. Kudu naik dong suara, adek, masih nggak keluar. Ibu tarik nafas panjang ya nggak? Udah sambil berdiri nyengkrem ini nih taplak ya. Adek, kaca pecah 3 kan biasa ya. Si adek tunggang langgang lari keluar. Jujur, Bu, ibu langsung nyampein alasan tadi ibu manggil atau diomelin dulu? 1-0 ya. Ya. Besoknya gantian, si ade yang pengen manggil si mama, manggil dari ruang tamu. Mama gak keluar. Mungkin emang rumahnya gede, mungkin ya dari ruang tamu sampai kamar si ibu harus naik angkot, nggak ada yang tahu ya. Rumah orang kaya kali ya. Mama masih nggak keluar. Si anak udah deg-degan tapi mau nggak mau ya nggak, daripada naik angkot dulu ke kamar si mama, teriak, Mama, si ibu keluar buru-buru, si anak, kamu ngapain manggil orang tua kayak gitu? Dasar kurang ajar. 2-0. Kemarin si anak teh tunggang nggak keluar kamar teh bukan karena sengaja pura-pura nggak denger biar si mama kesel. Enggak, udah nggak kedengeran atuh. Makanya begitu denger langsung tunggang langgang lari ke depan. Sekarang giliran manusiawi dah si ibunya juga nggak denger, si anak dijewer. Tahu-tahu kadang ibunya suka cerita, kok kenapa ya anak saya minderan? Padahal punten ya, bagi seorang anak, saya sendiri dulu waktu kecil mikirnya kayak gini, kalau saya tidak diterima dimanapun, ada satu tempat yang pasti akan menerima saya berikut seluruh orang di dalamnya. Siapa itu? Rumah, ibu, ya. Saya mau dipecat di sana sini, ibu saya pasti nerima saya, nggak akan ngusir saya. Nah ini kalau orang yang secara fitrah dari seorang anak berpikir ini harusnya jadi manusia yang paling menerima saya apa adanya, tapi justru jadi manusia yang paling sering ngomelin si anak. Sekarang tahu-tahu dia harus bergaul dengan masyarakat, orang-orang asing tidak dikenal, ya minder atau Bu, takut. Orang yang seharusnya paling membuat dia aman aja paling membuat dia mencekam setiap hari. Ya. Nah kayak ada aja. Jadi kadang kalau ngebahasnya, kadang anak begini, anak begitu. Oh nggak bisa dibahas dari satu pihak. Kudu ngobrol sama dua-duanya. Ya. Tapi yuk minimal itu dulu. Doa, keteladanan, Bismillah insya Allah. Sisanya mah udah teknis. Anak umur gimana, bicaranya gimana. Atau ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib ya. Anak ketika masih kecil ya, masih belum tahu apa-apa. Maka kan cara belajarnya dengan meniru. Maka perlakukanlah mereka seperti raja. Kalau sudah masuk usia menjelang akil balik, tapi sudah tamis itu udah bisa bedain mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik untuk dirinya, mana buruk untuk dirinya. Ya, maka perlakukanlah dia seperti prajurit, disiplin. Dan ketika dia sudah dewasa, akil balik lebih ke atas, maka kata Ali bin Abi Thalib, perlakukanlah ia seperti sahabat. Ya, kadang kan kita kebalik ya, di saat anak lagi harus banyak
niru dari orang tuanya, malah misalkan lebih sering disuruh keluar, main kemana. Bukan berarti mainnya buruk ya, tapi kadang kan kebalik, ketika akhirnya si anak itu harus benar-benar udah keluar ketemu masyarakat, malah nggak boleh keluar. Jangan, nak, kamu di rumah aja, udah nggak boleh kemana-mana, padahal dia sudah harusnya terjun ke masyarakat, udah 18, sudah 19. Ya walaupun banyak pertimbangan ya, dan sekarang masalahnya anak zaman sekarang udah lulus kuliah aja masih kayak anak-anak ya, masih minta uang jajan. Karena secara fikih Bu punten Bu ya, anak ibu selepas akil balik, orang tua itu sudah tidak berkewajiban untuk kasih nafkah. Kalau yang saya tahu, terutama anak laki-laki. Karena memang di zaman dulu ya udah pada bisa berdiri mandiri. Walaupun boleh, orang namanya orang tua pengen ngasih ke anaknya, masa nggak boleh? Boleh Bu, tetap jadi pahala, tetap jadi amal. Tapi pembiasaan di zaman dulu itu, ketika memang sudah laki-laki akil balik, ya sudah dilatih untuk bisa menghidupi minimal untuk dirinya sendiri. Ya, walaupun ibu kalau masih namanya orang tua sayang, masa nggak boleh ngasih? Boleh Bu, nggak ada yang bilang nggak boleh. Ya, tapi memang baiknya ya selepas akil balik itu sudah bisa untuk biaya diri sendiri. Jadi kan kadang punten sekarang mah ya, ada kadang umur 30 tahun aja masih minta uang jajan ke orang tua, kan agak gimana ya. Walaupun tetap jadi pahala ibu ngasih uang jajannya ya, tapi ya itulah dia ya. Ada kemerosotan, memang kekurangan ya. Dulu orang tuh tahu 5 waktu tuh wajib. Sekarang seminggu cuman sholat sekali, Jumatan doang, itu aja udah dikatain soleh ya. Habis Jumatan teh ganteng katanya. Padahal zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak gitu ya. Ya standarnya merosot Bu. Standarnya merosot ya. Maka ya inilah ya. Yuk kita kembali, kita punya tuntunan istilah. Dan tadi guru kami mengingatkan saat Budi Asari bahwa yuk pilar utamanya tadi doa dan keteladanan. Sisanya Bu, ya namanya orang udah kagum gimana sih Bu? Ini anak ibu Bu. Anak ibu lagi main handphonenya ibu ambil, ngambek nggak Bu? Ngambek. Tapi kalau anak ibu ngefans sama seorang artis Korea misalkan, artis Koreanya datang ke sini ngambil handphone anak ibu, si anak itu ngambek gak handphonenya diambil sama idolanya? Yuk jadi idola Bu. Ya. Jadi idola bukan ibu nanti daftar boy band, enggak, jangan Bu ya. Jadi idol nanti ibu. Maksudnya yuk jadi orang tua yang mengagumkan ya. Yuk berprestasi, punya sesuatu yang layak gitu untuk dikagumi oleh anaknya. Nah punten kalau nanti doa dengan doain nggak pernah, tahajud boro-boro, kadang subuh aja 8:30, 9:30 sebangunnya misalkan ya. Udah gitu teladan nggak pernah ada yang bisa memberikan teladan. Akhirnya gorizohnya manusia tadi pengen nyari idola, ya kenalnya artis, ya kenalnya apa, akhirnya naudzubillah mengidolakan orang yang salah. Tapi kalau di rumahnya bismillah, doa selalu dapat, keteladanan juga ada di rumah. Ya udah, sisanya tinggal teknis. Ya. Yuk jadi orang tua yang mengagumkan, ya. Istilah, ya. Saya sisain waktu untuk diskusi atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Tafadhol dikembalikan pada Sadah MC kita ya, tafadhol. Tadi ya kita jawab pertanyaan yang di sini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini penduduk komplek ini semua Bu. Oh, ada yang dari Bogor juga. Bandung? Masya Allah. Oh, saya mungkin salah tanya. Ibu pengen tanya jawab atau foto-foto sebetulnya Bu? Kadang memang rancu ya, Insya Allah. Cukup? Oh iya, udah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau handphone anak gitu, Iya. itu gimana sih baiknya dicek apa enggak? Karena terus terang saya sih enggak, karena saya takut justru khawatirnya jadi nggak bisa menjadi sahabat untuk mereka kalau saya terlalu itu Ya. itu gimana? Aiku, Masya Allah. Uniknya Bu ya, anak ibu usia berapa Bu? Paling besar itu 20. 20. Yang paling kecil?
16. 16 ya. Ya udah dewasa masuknya ya. Uniknya ya kadang ya. Ternyata pendiri perusahaannya teknologi itunya aja, kayak contoh kayak Bill Gates, pendiri Microsoft, ketika beliau mendirikan produk Microsoft yang luar biasa, itu beliaunya sendiri aja selama 5 tahun gak nonton TV, gak denger radio, gak denger musik ya, karena itu ngerasa bisa ngedistract dia dalam produktif. Segitu yang bikinnya. Dan produsen-produsennya, CEO-nya tidak membelikan anak-anaknya gadget sampai usia 13 tahun. Nah, kita kan kadang punten ya, biar gak rewel kasih tab gitu ya. Ini ternyata pendirinya, bahkan mereka bukan Islam loh Bu, ya. Tapi karena sadar gitu ya, anak itu belum nyampe di tingkatan tamyiz, belum bisa ngebedakan mana baik mana buruk, ya. Maka itu dia keunikannya. Dan kalau pertanyaannya seperti tadi, sebetulnya balik lagi Bu ya, ada yang memang ngecek terus ternyata anaknya atas seizin Allah dia jadi soleh tetap, ada yang tetap tidak dicek supaya dengan alasan tadi biar bisa tetap menjadi sahabat karena sudah diberikan kepercayaan, dan ada juga jenis anak yang kalau diberikan kepercayaan dia nggak berani mengkhianati kepercayaan, ada juga yang seperti itu. Makanya balik lagi di situ ya, memang dua pilar tadi yang disebutkan pun setelah kita akhirnya berusaha ikhtiar seperti apapun, memang hasil akhirnya memang kita perlu pertolongan Allah ya. Sehingga juga banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran yang akhirnya untuk supaya anak jadi soleh itu ya memang minimal ya, caranya adalah orang tuanya soleh dulu. Contoh surat ke-18 surat Al-Kahfi, waktu Nabi di ayat 60 sampai 82, waktu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam, kan ada tiga tindakan yang dikomplain oleh Nabi Musa. Ingat? 1, ngelobangin perahu. 2, ngebunuh anak kecil. Yang ketiga, mereka ditolak untuk dijamu di satu negeri, di satu kota, lalu malah ngebangun rumah anak yatim di situ. Saya lihat fokus ke yang ketiga. Waktu akhirnya mereka minta dijamu, nggak ada satupun yang mau menjamu. Mereka kan mau ninggalin kotanya. Nabi Musa sama Nabi Khidir ngelihat ada rumah anak yatim mau roboh, sama Nabi Khidir ngajak dibangun rumahnya. Nabi Musa ikut bantuin. Kata Nabi Musa teh, ini dengan kebaikanmu ini harusnya kamu layak loh dijamu. Tetangganya aja nggak peduli sama anak yatim di negeri di kotanya ini. Tapi kamu malah mau ngebantuin. Dijawab kan, ini adalah kehendak Tuhanmu. Dan dijelaskan wakana abuhuma soliha. Solihanya bukan perempuan ya, tapi karena dia dinasobkan jadi belakangnya fathah dalam ilmu nahu. Jadi dikatakan bahwa dari dua anak yatim ini, bahwa walaupun di situ merujuk kepada ayah ya, wakana abuhuma solih, ayahnya orang soleh. Dan waktu ngedengerin tafsirnya, ternyata bukan ayahnya langsung yang soleh, tapi ayahnya punya ayah, punya ayah, punya ayah, punya ayah, 7 turunan ke atas. Jadi kalau ada orang bercanda kayaknya 7 turunan, nah itu berasalnya dari tafsir ayat itu Bu ya. Maka lihat ya, ketika ada guru kami juga pernah ditanya oleh istrinya, gimana ya masa depan anak kita nih, gadget sekarang makin gini, internet, teknologi. Waktu itu guru kami malah jawab kayak gini ke istrinya, apa andil kita untuk anak kita? Apa kita yang bikin tangannya? Enggak. Apa kita yang bikin kakinya? Enggak. Atau kita sekedar bikin alisnya aja? Enggak. Kalau kata AA mah, jangankan bikin manusia, ngegambar manusia aja kita petot-petot, nggak jelas. Ya. Maka beliau menjawab, tenanglah. Anak kita tuh punya Tuhan, punya Allah. Bismillah. Selagi kita melayakan diri kita jadi orang tua yang layak dijaga anaknya, lihat tadi yang di kisah surat Al-Kahfi. Anak-anaknya masih kecil, belum akil balik, dan tidak diceritakan bahwa anak-anaknya juga soleh-soleha, enggak. Cuman diceritakan wakana abuhuma soliha, ayahnya soleh. Dan Allah ridho dengan ayahnya tersebut, dijaga anaknya oleh Allah. Coba lihat, ibu ngebangun rumah, siapa yang ngebangun Bu? Tukang. Coba lihat anak yatim ini, siapa yang ngebangun? 2 orang nabi jadi tukangnya Bu. Ya. Hanya karena Allah ridho dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Kayulah, kadang kita mau upaya kayak gimana juga kan, ada pergaulan, ada gimana, tapi bismillah ya Allah, layakan diri kita jadi orang tua yang layak ditolong Allah. Bismillah ya Allah, hamba titip anak hamba ya Allah.
Jangan pertemukan dengan teman-teman yang nggak baik, lingkungan yang nggak baik. Titip ya. Istilah. Ketika Allah sudah ridho, itu dia ceritanya di surat Al-Kahfi. Ya. Nah, silakan juga boleh ada percakapan. Karena di dalam Al-Quran itu ada percakapan antara orang tua dengan anak itu ada 17 kali. Berapa? 17. Yang satu adalah percakapan antara ayahnya, ibunya dengan anaknya. Lengkap tuh 3 kubu. Yang dua adalah 2 percakapan adalah ibunya dengan anaknya saja. Nah, berarti 17 kurang 1 kurang 2, berarti tinggal 14. Yang 14-nya adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Karena puntenlah kalau misalkan masih ada ayah yang tiap bulan yang penting udah kasih duit nih, mah tolong ya anak kita jadi soleh, ya gimana atau ceritanya? Mau direkam nggak Bu buat dikirim ke si bapak? Hah? Oh udah, ya. Ya gitu ya. Kita ambil contoh. Kok seperti apa kok percakapannya? Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 133 ya, Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala lihi ma ta'buduna min ba'di. Sampai situ dulu. Ini menceritakan waktu Nabi Yakub alaihissalam menjelang akan wafat ngumpulin anak dan cucunya, kumpul semua sekeluarga. Pertanyaannya gini Bu, Nabi Yakub kan raja. Ibu kalau punya kakek seorang raja, menjelang wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan. Iya. Tapi ternyata beliau cuma mempertanyakan satu hal. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada, setelah aku? Ya. Maka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan yang Maha Satu. Ya, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak, Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Satu. Kadang kita punten ya, nih anak pertama apartemen, anak kedua showroom mobil, anak ketiga rumah, anak ketiga, anak keempat berapa. Tapi kita nggak peduli akidah mereka. Ternyata Nabi Yakub nggak peduli ya kalian mau nanti mau jadi apa aja, selagi kalian menjawab kalian menyembah Tuhan yang satu, monggo. Allah yang jaga kalian, kita bisa kumpul lagi di surga. Ya, cuman kan kita kadang pelajaran ketauhidan itu nomor berapa kadang ya. Kok itu Nabi, ada nggak yang bukan Nabi? Contoh Quran surat ke-31 Luqman. Dari 34 ayat ada nasihat antara Luqman kepada anak-anaknya. Dimulai dari ayat ke-13. Bahkan ada waktu ngaji dengan Ustadz Budi Asari, beliau menceritakan ada tafsir yang menjelaskan bahwa Luqman itu secara fisik itu tidak elok dipandang lah ya. Atas seizin Allah berkulit hitam, rambut keriting gitu. Walaupun kita tahu ya, yang mulia di sisi Allah itu bukan dari bentuk fisiknya ya. Tapi memang fisik kan kadang dulu suka diremehin kalau fisiknya kurang baik ya. Dan anak-anaknya bahkan diceritakan musyrik semua Bu. Anak-anaknya Luqman. Tapi Allah berikan hikmah kepada Luqman sehingga akhirnya anak-anaknya jadi anak yang baik. Dan dari sekian banyak nasihat dari Luqman kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-soleha, ternyata nasihat nomor pertamanya dimulai di ayat ke-13. Dan ayat ke-13-nya berbicara tentang la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sungguh kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Sebelum perintah wala tamshi fil ardi maroha, ya jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Seingat saya itu di ayat ke-18-nya. Sebelum perintah yang lain-lain, bakti kepada orang tua dan yang lain-lain, perintah nomor 1 ketauhidan lagi dulu. Istilahnya seperti misalkan yang kayak berita coklat gitu ya. Ada coklatnya udah kita beli, udah dikantongin. Cobain misalnya. Nah, ibu, bapak, semua orang pengen ngasih coklat ke kamu nak. Tapi kalau kata Allah nggak boleh nyampe coklatnya, nggak akan nyampe coklat manapun nak. Yuk minta ke Allah, yuk sama-sama. Minimal dia berkata, ya Allah pen coklat, ya Allah. Misalkan gitu ya. Ketika sudah Allahnya disebut,
Nah ini ada hadiah dari Allah. Padahal udah dibeli dari tadi. Ya. Saya punten ya sejauh ini ketika ngelihat anak-anak yang pada melampaui batas, memang kebanyakan adalah 95%-nya dari anak-anak yang pada jadi sultan di rumahnya. Salah nggak pernah dihukum, yang dipecat malah pembantunya. Ya. Akhirnya ketika dia ketemu peraturan nggak bisa, mentok. Ya. Maka nah itu dia ya. Silakan maka mau dicek atau tidak, tapi bismillah lah kalau kita sudah melayakkan diri di hadapan Allah. Semoga Allah yang jaga anak-anak kita semua. Kalau saya bilang anak-anak kita kan gimana gitu. Cukup insyaallah. Ada lagi? Ya itu Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi apa? Oh, dating apps ya. Hah? Hmm. 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 Asisten ibu perempuan? Iya. Iya. Dan itu memang benar kejadian itu adalah tanggal kita terus ketahuan gitu kan, dan itu memang dia selalu malam perginya, pulang malam gitu, berusaha dia nasihat. Saya bahkan juga sering ajak dia ke kajian gitu ya, supaya dia terbuka gitu lah ya pikirannya, karena dia termasuknya kalau saya lihat soalnya juga sih, karena dia nggak pernah lepas Umur berapa Bu? Umur 25. 25. Masih belum nikah ya memang ya? Sudah. Hah? Sudah janda. Oh janda. Hah? Nah, terakhir itu memang udah nggak bisa dikasih tahu gitu ya Pak ya, sampai dia itu terus pergi diam-diam. Sekarang udah nggak pamit ke saya lagi, pergi diam-diam. Dan suatu saat saya tahu kalau dia berzina. Terkaitnya saya takut terhadap ini kali rumah dekat juga ya di rumah saya. Takutnya Allah pasti ya pasti aja maksiat gitu. Karena dia pergi malam, saya sudah peringatkan, saya sudah tegur, saya sudah marahin gitu. Tapi tetap dia seperti itu. Ya baiknya kayak gimana gitu. Kalau saya mau berhentikan dia, saya tahu kondisi keluarga dia itu memang sangat tergantung dengan dia gitu ya, dia itu. Dan saya sini memang sebenarnya dengan dia gitu. Tapi kalau kondisinya seperti ini, saya juga takut saya termasuk golongan yang membiarkan hal itu terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi itu menurut kode ini baiknya seperti apa ya? Baik, bismillah. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya. Memang yang paling tahu yang terbaik, jangan lupa Ibu juga tentu istikharah ya. Karena ada ya kepada Allah lah kita bergantung ya. Dan Allah juga yang punya kuasa membolak-balikan hatinya. Walaupun memang ketika ibu sudah menasehati sampai menegur, bahkan mungkin nanti sudah memberikan hukuman, maka yang saya tahu sih kalau sudah sampai ada intervensi tindakan pencegahan dari ibu, insya Allah kalau sudah itu sudah benar-benar paling maksimal, mudah-mudahan Allah menganggap itu ibu tidak membiarkan, karena kan sudah intervensi. Karena memang ya ada jenis-jenis orang yang baru kapoknya memang ya setelah pahit dulu. Kayak kan saya suka bilang, suka tidak suka, cepat atau lambat kita tuh butuh Allah. Kita pasti nyari Allah. Tapi kan pilihannya dua, mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu. Kebanyakan ya kudu diseret dengan mohon maaf, ketipu, ada yang dia usaha dia bangkrut, ada yang diremehin waktu reunian, dan mohon maaf tadi ada yang mohon maaf misalkan di luar hamil duluan baru akhirnya hijrah.
Toh alhamdulillah memang kalau memang ujung-ujungnya bisa kembali kepada Allah, walaupun mungkin ini fase-fase belum nyari Allahnya itu bikin kita gregetan, tapi wallahu alam kalau memang Allah sudah benci dengan dianya, mudah dimatikan. Siapapun yang berbuat dosa itu mudah Allah matikan kapan saja. Tapi ternyata dia masih sehat, alhamdulillah, mungkin suatu saat hidayah itu datang, dia bisa jadi hamba yang lebih taat daripada kita semua, wallahu alam ya. Tapi ya balik lagi ya, ketika bicara upaya, saya lihat ibu udah melakukan segalanya, tapi ternyata belum. Ya, mungkin Allah punya skenario di balik itu semua. Yang penting setiap kejadian itu kita harus jadi tambah dekat sama Allah. Ibunya sudah istikharah, sudah melakukan intervensi dengan niatan ingin amal ma'ruf nahi munkar. Allah tidak akan sia-siakan amalan sekecil apapun itu. Tinggal ya, saya sebagaimana Nabi lah, kan dakwahnya juga nggak langsung soleh saat itu juga ya. Ada yang perlu waktu. Dan nikmati aja jadi ladang amalnya ibu. Walaupun ya tentu pasti ada kegelisahan dan kekhawatiran. Dan itu pasti datang dari iman. Karena ya izin saya, kalau kondisinya seperti tadi, apalagi ibu juga sudah berikhtiar, ya masalah hati orang, masalahnya tidak bisa ada rumus pastinya. Rumus pasti untuk mengubah orang pasti akan jadi tobat, itu juga wallahu alam. Ya. Dan ada yang akhirnya pernah kejadian kayak gitu, dia lagi pacaran di rumah pacarnya, toilet di rumah pacarnya penuh, dia numpang buang air lah ke masjid, kurang ajar ya, numpang buang air doang. Tapi pas lagi jongkok di masjidnya lagi pengajian, sambil dengerin jadi ya. Pulang-pulang beres dari kamar mandi, bukannya ke rumah pacarnya, dia ikut nimbrung di dalam. Hijrah tuh tobat gara-gara lagi buang air, ya. Ada aja yang kayak gitu juga ya. Tinggal ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi dosa besar, dan walaupun dosa kecil juga nggak bisa diremehkan ya. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah turunkan pertolongan sehingga kita tercegah dari perbuatan yang buruk-buruk. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu mungkin yang baru bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab.